Halo, selamat jumpa kembali dengan saya Marga Singgi. Pada hari ini 29 Agustus 2025, saya ingin sedikit berbagi kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman mengenai perkawinan dan perceraian. Perkawinan dalam agama Buddha bukanlah salah satu syarat untuk mencapai kebahagiaan, sehingga orang yang tidak menikah pun bisa mencapai kebahagiaan. Namun di sudut pandang yang lain, dalam budaya Timur, pernikahan itu adalah salah satu bentuk laku bakti dari seorang anak kepada orang tua agar supaya meneruskan keturunannya. Karena dengan lahirnya anak cucu, maka keturunan akan berlanjut. Dalam kosmologi Tao, perkawinan itu adalah mencapainya harmoni yin dan yang, daya negatif dan daya positif, sehingga tercapai keseimbangan alam. Coba bayangkan kalau dunia ini semuanya lelaki, semuanya perempuan, tentu tidak seimbang. Maka itu perlu keseimbangan, keharmonian. Perkawinan adalah bersatunya dua keluarga, dua budaya, dua sifat. Bukan cuma ada mempelai laki dan perempuan, tapi di dalamnya ada kakek nenek, ayah ibu, kakak adik, kakak ipar, ponakan, dan lain sebagainya. Perkawinan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 adalah sah kalau disahkan menurut agama masing-masing, terus dicatatkan ke catatan sipil. Jadi di Indonesia, perkawinan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang satu agama yang sama, tidak bisa berbeda. Ya kalau mau berbeda mungkin di luar negeri bisa, tapi di Indonesia tidak bisa. Pernikahan secara agama ya diberkati di rumah ibadah, di wihara atau kelenteng. Namun setiap suku tentu juga punya cara masing-masing sesuai dengan budayanya masing-masing. Suku Tionghoa, Jawa, Lombok, Bali, dan lain sebagainya. Tentu semua itu punya niat dan tujuan yang bagus. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, perkawinan itu sebaiknya dilaksanakan di atas usia 20 tahun. Secara fisik dan biologis sudah cukup matang. Lalu syarat lain adalah kematangan psikologis atau kejiwaan yang tidak mudah goyah. Terus kematangan dalam hal ekonomi atau finansial. Karena perkawinan itu bukan cuma urusan berdua, suami istri makan pagi, siang, malam. Tapi nantinya kalau sudah ada anak, problemnya sangat banyak. Masalah pendidikan, kesehatan,
hiburan, dan lain sebagainya. Semuanya membutuhkan uang yang tidak sedikit. Siapa bilang hidup tidak butuh uang? Uang itu dibutuhkan untuk kebahagiaan hidup, tapi bukan syarat satu-satunya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, apakah kalau seseorang sudah menerima pemberkatan perkawinan di wihara atau kelenteng, pasti akan bahagia? Tidak juga, dan belum tentu. Ada seorang anak asuh, ya seorang aktivis lah di wihara atau di kelenteng, sudah lebih dari 10 tahun. Dia laki perempuan, dua-duanya aktivis. Lalu berpacaran terus menikah di kelenteng, diberkati oleh rohaniwan. Dari pemberkatan tersebut dilakukan di depan altar Tien Tikong Buddha Bodhisattva Shinbeng Kongco Maco, saling mengucap janji setia untuk saling jujur, pengertian, saling membina. Tapi kenyataannya, setelah pernikahan berlangsung belum 1 tahun, paling juga 10 bulan, anak sudah lahir. Terjadi keributan. Dua-duanya tidak dewasa, tidak ada yang mau saling mengalah dan pengertian, sampai akhirnya ribut besar. Kedua keluarga besar juga ikut campur. Ribut tidak bisa didamaikan. Akhirnya mereka bercerai. Jadi umat Buddha juga bisa bercerai. Bahkan mohon maaf ya, seorang Dharma Duta Pandita pun ada yang bercerai. Dan sudah jadi pandita, sudah jadi Dharma Duta, bercerai ada. Jadi itu bisa terjadi kepada siapa saja. Masalah perkawinan kan bersatunya dua budaya, dua sifat, dua karakter, dua keluarga. Itu memerlukan kebijaksanaan yang tinggi dan dalam. Memang salah satu syarat perkawinan dalam agama Buddha itu adalah sama sadar keyakinan, sama sila perilaku yang baik, sama cagah kedarmawanan, sama prajna kebijaksanaan. Kalau nasihat Nabi Konghucu, keluarga yang bahagia, perkawinan yang bahagia, itu ibaratnya alat musik yang ditabuh secara harmonis sehingga menghasilkan nada musik yang indah. Kalau dalam filosofi Tao itu dua kutub yin dan yang, wanita dan pria bersatu, terjadilah harmoni, keseimbangan. Maka dari itu ya, para pihak yang terlibat dalam sebuah keluarga hendaknya membina keseimbangan, saling pengertian, saling jujur, menahan ego dan menahan emosi. Jangan selalu marah-marah. Berpengertian bukan cuma kepada keluarga sendiri, tapi juga kepada keluarga mertua. Bukan hanya kepada keponakan sendiri, tapi juga keponakan dari istri. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Maka dari itu, sebaiknya, selayaknya, sebelum pemberkatan perkawinan dilakukan, sebaiknya pengurus wihara atau kelenteng
memberikan kursus singkat kepada mempelai yang berisikan materi tentang pokok-pokok dasar dari ajaran agama, lalu manajemen keuangan, mengatur keuangan rumah tangga, lalu psikologi kejiwaan tentang sifat-sifat suami, istri, dan anak-anak, pola mengasuh anak yang baik, bersikap tenggang rasa kepada tetangga dan saudara. Kurang lebih ya materi itu. Ada agama yang selama ini sudah melakukan kalau harus menerima pemberkatan perkawinan harus kursus agama 6 bulan. Kalau agama Buddha ya belum sampai ke situ, masih banyak perbaikan. Ya minimal 6 jam lah atau 3 jam sehingga punya pengertian yang baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ada pemberkatan kawin dalam agama Buddha, tapi tidak ada pemberkatan perceraian. Kalau ada umat Buddha yang bercerai, silakan urus sendiri di kantor catatan sipil. Kalau perceraian ya itu urusan masing-masing. Semoga perkawinan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian akan selalu baik dan mencapai harmoni sehingga bisa saling membina anak cucu menantu sampai semuanya juga berbahagia. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.